Hindia Belanda. Iya, periode pertama. 1799 sampai dengan 1814. Itu yang akan kita pelajari hari ini. Kemudian kita akan sedikit flashback kembali ke peristiwa yang mengakhiri keberadaan VOC di Indonesia. Nah, di depan kita sudah ada dua gambar ya, dua gambar berkaitan dengan apakah di depan. Oke, gambar pertama yang kita lihat dengan periode waktunya 1795, ini adalah simbol dari kekuasaan Republik Batak. Republik Batak itu apa? Republik Batak itu adalah pemerintahan yang dibuat oleh Napoleon ketika Napoleon berhasil menguasai wilayah Belanda. Itu yang terjadi. Artinya apa? Artinya Belanda itu berada di bawah kekuasaan dari Prancis. Itu yang terjadi. Kemudian berikutnya itu di 1799. 1799 kita masih ingat ya bagaimana VOC ini dibubarkan karena berbagai masalah yang terjadi di dalam tubuh VOC itu sendiri. Nah, dari dua peristiwa yang kita lihat bersama yang ada di depan, kita bertanya-tanya, kemudian apa dampak untuk wilayah Nusantara atau apa dampak untuk wilayah Indonesia? Apakah ini berpengaruh besar terhadap wilayah Nusantara yang sebelumnya dikuasai VOC? Iya, tentu saja ini berpengaruh besar. Kenapa? Kita lihat di sini ada ilustrasi di mana ini adalah Pulau Jawa. Nah, Pulau Jawa bersamaan dengan wilayah lainnya yang dulunya dikuasai VOC, ini menjadi wilayah yang vacuum of power atau wilayah yang tidak dimiliki oleh siapapun bagi orang-orang Eropa ya. Nah, termasuk juga salah satunya adalah Inggris. Inggris melihat bahwa Jawa ini punya letak yang sangat strategis dan wilayah yang harus dikuasai oleh Inggris. Maka dari itu, Inggris datang dari berbagai wilayah untuk mencoba memperoleh wilayah Jawa. Melihat kondisi Hindia Belanda yang diincar oleh Inggris, maka Belanda pun sedikit khawatir apakah wilayah Jawa ini akan jatuh ke tangan Inggris atau tetap bisa dipertahankan oleh Belanda. Oke, konteks Belanda di sini adalah Belanda yang berada di bawah pemerintahan dari Prancis ya. Nah, itu yang kemudian menjadi kekhawatiran. Maka dari itu, di Belanda itu mengutus Herman Willem Danlert untuk datang ke wilayah Nusantara atau ke wilayah Hindia Belanda. Tugasnya itu untuk apa? Tugasnya itu adalah mencoba, di sini maaf ya ada kesalahan, harusnya 1806. Tugasnya itu adalah bagaimana caranya bisa mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. Bagaimanapun Inggris sedang bersemangat untuk menguasai Jawa, jadi tugas Danlert cukup berat untuk mempertahankan Jawa dari serangan Inggris. Nah, kemudian apa sih yang dilakukan Danlert untuk mempertahankan Jawa dari serangan Inggris? Mari kita lihat. Oke, Ibu yakin kalian sudah tidak asing lagi dengan peta yang ada di depan. Ini adalah peta rute jalur Jalan Raya Posway atau Jalan Raya Pos. Nah, Jalan Raya Pos ini dibangun dari wilayah Anyer yang ada di Banten sampai ke wilayah Panarukan. Panarukan kalau sekarang masuk ke dalam wilayah administrasi Jawa Timur. Nah, apa yang kemudian dibangun oleh Danlert itu adalah untuk menghubungkan wilayah pesisir pantai Jawa, khususnya di bagian utara, dengan wilayah pedalaman. Kita lihat contohnya misalkan di sini. Ini dari Banten ke wilayah Batavia memang dibangun di pesisir pantai utara Jawa. Nah, tapi kita lihat dari Batavia kemudian ke Master Cornwallis sampai dengan ke wilayah Cianjur, Bandung, Sumedang, Cirebon. Itu kan ada wilayah yang melewati pedalaman. Kenapa ini harus ke pedalaman? Salah satunya itu adalah bagaimana caranya membangun jalur logistik yang bukan hanya tadi berfungsi di pesisir pantai saja, tapi juga di pedalaman. Maka dari itu, pembangunan dari Bogor ke bagian selatan atau ke wilayah Bandung atau ke wilayah Priangan.
Itu yang dilakukan oleh Denles di dalam pembangunan jalan raya Anyar Panarukan. Nah, berikutnya apa lagi sih yang dilakukan oleh Denles pada masa pemerintahannya? Untuk membangun jalan, tentu mereka atau Belanda membutuhkan yang namanya manusia, yang membutuhkan yang namanya para pekerja. Nah, para pekerja ini dari mana? Para pekerja ini adalah diambil dari pribumi melalui kebijakan Verliese-Wisten. Nah, ini adalah kebijakan di mana rakyat atau warga itu wajib bekerja kepada pemerintah. Jadi wajib kerja. Kemudian ada lagi yang kedua, ini adalah Verliese-Leverantie atau kebijakan di mana pemerintah menerapkan yang namanya penyerahan hasil bumi dari rakyat kepada pemerintah. Itu yang terjadi. Ini kebijakan pernah terjadi juga pada masa VOC dan kemudian masih tetap digunakan pada masa Denles ya. Nah, berikutnya apa sih? Berikutnya itu adalah tentu untuk membangun pertahanan Jawa membutuhkan yang namanya benteng pertahanan ya. Ada beberapa hal yang dilakukan oleh Denles pada saat itu. Contohnya misalkan, pertama Ibu minta maaf, ini kurang presisi harusnya di sini Master Cornelis. Pertama membangun benteng Master Cornelis. Master Cornelis itu kalau dilihat itu ada di sekitaran Jatinegara ya, kalau sekarang Jatinegara Jakarta. Nah, Master Cornelis di wilayah Jawa bagian barat, kemudian Jawa bagian timur, mereka membangun di wilayah Surabaya sekarang atau Benteng Ludwig. Ini yang dibangun oleh Belanda. Ini hanya contohnya saja, ilustrasi yang sekarang, kondisi yang sekarang. Kemudian berikutnya apa yang dilakukan oleh Denles untuk memperkuat pertahanan adalah membangun yang namanya legiun atau pasukan yang memang diperuntukkan untuk menjaga wilayah Jawa yang disebut dengan Legiun Mangkunegaraan. Ini yang dilakukan oleh Denles untuk mempertahankan keamanan. Kemudian apalagi Bu? Kebijakan Denles. Nah, kebijakan Denles tentu pertahanan akan sia-sia kalau misalkan tidak ada orang-orang yang terlatih, tidak ada senjata yang bisa digunakan. Dari itu, Denles membuat yang namanya sekolah militer di Batavia, kemudian di Priangan. Di Priangan itu kalau kalian ke Cimahi, banyak ya sekolah-sekolah militer dan itu adalah peninggalan. Nah, kemudian apalagi ada pabrik senjata, misalkan ada di Semarang ataupun ada juga di pabrik senjata itu ada juga di Surabaya. Di Bandung ada nggak Bu? Di Bandung juga ada. Kalau misalkan kita kenal sekarang namanya PT Pindad, maka zaman dulu pun pada masa kolonial itu juga sudah ada. Diperuntukkan untuk apa? Mempersenjatai orang-orang yang lulusan dari sekolah militer, dipersiapkan untuk melawan Inggris. Itu yang terjadi. Nah, kemudian apalagi yang dilakukan oleh Denles untuk menjaga Jawa? Pertama itu adalah membagi Jawa menjadi 9 prefektur. Prefektur itu semacam keresidenan atau semacam wilayah administratif di mana tujuannya dibentuk itu supaya memudahkan pemerintah untuk mengawasi wilayah-wilayah yang berada di bawah kekuasaannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bupati adalah pegawai pemerintah. Jadi pada masa Denles lah, bupati diangkat sebagai pegawai pemerintah. Sebelumnya apa Bu? Bupati itu ya bupati, artinya di luar dari pemerintahan kolonial Belanda. Kemudian berikutnya, menaikkan gaji para pegawai yang dinilai loyal terhadap pemerintah sebagai bentuk apresiasi. Kemudian yang selanjutnya adalah mendirikan peradilan sesuai adat. Jadi yang namanya peradilan atau pengadilan itu diterapkan berdasarkan adat, berdasarkan kepada kelompok atau strata dari masyarakat itu sendiri. Nah, itu yang terjadi. Kemudian kita juga jangan lupa kalau misalkan Denles itu adalah sosok yang mengidolakan Napoleon Bonaparte. Maka dari itu, semangat dari revolusi Prancis itu dibawa oleh Denles melalui semangat anti-feodalisme. Bagaimana implementasinya atau bagaimana penerapannya di wilayah Nusantara ini? Kita lihat ada beberapa gambar ya.
Ada beberapa gambar. Pertama ini kita sudah tahu ya, ini gambar apa? Oke, betul. Ini adalah gambar dari Keraton Yogyakarta. Kemudian yang kedua, ini adalah Keraton Surakarta. Nah, apa yang terjadi dengan dua istana ini, dua keraton ini, adalah dengan mengganti keresidenan dengan minister. Kalau sebelumnya yang namanya pemerintah kolonial, para pejabat Belanda ketika bertemu dengan Raja Jawa, baik itu Yogyakarta maupun Surakarta, itu harus menggunakan tata krama sesuai dengan tata krama yang berlaku pada umumnya. Misalkan apa? Jika melihat raja di jalan, maka diharuskan turun dari kereta. Atau jika ingin menghadap raja, maka harus berjalan jongkok. Itu contoh yang kemudian dihapuskan oleh Denles dengan minister. Minister itu apa, Bu? Minister itu adalah jabatan yang diperuntukkan bagi orang-orang Belanda untuk mengelola satu wilayah dalam kondisi khusus. Kondisi khususnya apa? Tadi, ini kerajaan. Sedangkan kan di wilayah lain itu tidak ada kerajaan, maka dibentuk keresidenan. Sementara kalau misalkan Surakarta dan Yogyakarta ini, minister, itu yang terjadi ya. Ada penghapusan adat istiadat. Kemudian untuk wilayah Jawa bagian barat, atau mungkin kurang familiar ya dengan bangunan ini. Ini adalah bangunan Surosowan, reruntuhan dari Istana Surosowan, di mana ini adalah istana dari Kesultanan Banten. Ketika rajanya membangkang terhadap pemerintah kolonial, maka inilah yang diterima oleh Kesultanan Banten, di mana istana tidak segan-segan oleh Denles itu dihancurkan. Maka dari sini kita dapat kesimpulan bagaimana sih sebenarnya karakter pemerintahan Denles. Salah satunya itu adalah otoriter ya terhadap rakyat. Itu yang terjadi. Nah, berikutnya ada Gubernur Jenderal Jan Willem Jansen. Pemerintah sangat singkat dari bulan Februari sampai dengan bulan September 1811. Kenapa, Bu? Sangat singkat, kita lihat. Oke, ada satu masalah yang dihadapi pada masa Denles. Itu adalah kedatangan Inggris kan yang paling dikhawatirkan. Dan kedatangan Inggris itu terbukti ketika Gubernur Jenderal Jansen ini memerintah. Inggris itu semakin mendekati wilayah Jawa yang pada akhirnya bisa menguasai beberapa wilayah di pantai utara Jawa. Nah, dampaknya apa sih, Bu, dengan penguasaan ini? Maka dengan adanya penguasaan wilayah Jawa, disepakatilah kapitulasi Tuntang atau kesepakatan terhadap peralihan kekuasaan. Pertama, yang disepakatinya itu apa? Wilayah Jawa itu harus diserahkan kepada Inggris. Jawa sepenuhnya diserahkan kepada Inggris. Kemudian yang berikutnya, tentara yang dimiliki Belanda, maaf ya salah. Tentara yang dimiliki Belanda itu harus diserahkan kepada Inggris. Berarti diambil alih ya. Orangnya sama tapi pemimpinnya beda. Itu poinnya. Kemudian berikutnya apa yang terjadi? Maka pihak Inggris itu boleh mempekerjakan orang-orang Belanda. Jadi orang-orang Belanda kalau mereka mau selamat, kalau mereka mau patuh terhadap Inggris, bekerja kepada Inggris itu tidak masalah, ada di dalam kapitulasi Tuntang ya. Oke, itu yang terjadi pada masa Gubernur Jenderal Jan Willem Jansen. Nah, kapitulasi Tuntang. Tuntang itu adalah nama wilayah, tepatnya itu ada di wilayah Semarang, di bagian selatan ya, di bagian selatan. Ini wilayah Tuntang yang menjadi tempat kesepakatan antara Inggris dan juga Belanda di dalam penyerahan kekuasaan. Oke, itulah alasannya kenapa Jansen bisa menjabat sangat singkat. Kemudian berikutnya digantikan oleh Thomas Stamford Raffles. Nah, Raffles ini apa sih kebijakannya? Pertama, ini adalah ilustrasi di mana di wilayah Priangan atau di wilayah Jawa Barat diterapkan yang namanya Triangle Stelsel. Triangle Stelsel itu apa? Triangle Stelsel itu adalah kerja
paksa ya, di mana pemerintah mewajibkan rakyatnya untuk menanam tanaman yang memang laku di pasar internasional. Contohnya apa? Ada kopi, kemudian teh, itu yang laku di pasar dan cocok ditanam di wilayah Priangan atau di wilayah Jawa Barat. Nah, berikutnya, apalagi? Oke, kalau misalkan Raffles, jiwanya itu adalah jiwa manusia bebas, di mana beliau mencoba untuk menerapkan kebijakan yang pernah dilakukan di India, dicoba untuk diterapkan di Nusantara atau di Hindia Belanda. Dengan cara apa kebijakannya? Satu, bebas menanam. Jadi kalau pada masa Denles itu warga wajib untuk menanam tanaman yang punya nilai jual tinggi, maka pada masa Raffles ini dihapuskan. Jadi boleh saja rakyat menanam apapun, termasuk di sini ya, di dalam triangle structure ini dihapuskan juga pada masa Raffles, supaya ya masyarakatnya tidak terbebani dengan kebijakan dari pemerintah. Itu maksud yang diharapkan oleh Raffles. Kemudian yang kedua, dihapuskannya kontingenten dan juga valete leverante atau penyerahan wajib dan juga pajak ya, pajak pada pemerintah. Nah, sebagai gantinya itu ada konsep sewa tanah atau yang disebut dengan land rent. Jadi tetap pemerintah ini tetap ada pemasukan. Pemasukannya dari mana? Dari sewa. Yang menyewa itu siapa? Rakyat atau pribumi. Itu dalam kebijakan land rent. Kemudian bupati. Bupati ini tadinya kan sebagai pegawai pemerintah yang kemudian diturunkan kepada anak cucunya. Tapi pada masa Raffles ini kemudian dihapuskan karena memang tidak sesuai dengan keinginan jiwa bebas yang dimiliki oleh Raffles. Kemudian Jawa yang tadinya dibagi ke dalam beberapa keresidenan pada masa Denles kemudian dibagi lagi menjadi 16 keresidenan. Itu yang terjadi pada masa Raffles. Kemudian yang selanjutnya itu adalah sistem peradilan di Nusantara, di Hindia Belanda mengikuti sistem peradilan Inggris. Jadi kalau sebelumnya itu sesuai dengan kasta, sesuai dengan kelompok masyarakat, maka diupayakan di dalam masa pemerintahan Raffles itu sifatnya sama seperti Inggris atau setara. Nah, apakah implementasinya atau aplikasinya benar-benar setara? Nanti kita akan lihat ya. Oke, selain itu, Raffles selain bergerak di bidang politik ya, politik pemerintahan, Raffles ini juga seorang yang tertarik terhadap ilmu pengetahuan. Nah, terbukti pada masa Raffles ini mulai ada pencerahan ya terhadap hasil-hasil kebudayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Salah satunya itu adalah penemuan mengenai adanya candi, baik itu candi Borobudur ataupun candi Prambanan. Ini salah satu hasil ilmu pengetahuan yang dieksplorasi oleh Raffles di wilayah Jawa. Nah, berikutnya apa sih, Bu? Ketika dia mengamati wilayah Jawa, masyarakatnya yang unik, kemudian kebudayaannya yang banyak, maka beliau karena sudah terbiasa menulis, sebagai masyarakat Eropa dan terbiasa menulis, membaca, maka menuangkannya dalam sebuah buku yang diberi judul History of Java. Ini yang kemudian menjadi salah satu sumber ilmu pengetahuan bagi generasi selanjutnya mengenai bagaimana sih kehidupan Jawa pada masanya. Karena di dalam buku ini juga tergambar jelas bagaimana masyarakat itu hidup di dalam kondisi dipimpin oleh bangsa Barat. Itu yang terjadi. Oke, itu History of Java. Nah, kemudian tadi kan di awal kita sudah bahas kalau misalkan Raffles ini memerintah kurang lebih 3 tahun ya, 3-4 tahun, 1811 sampai 1814. Nah, kenapa sih Bu bisa singkat dibandingkan dengan Denles? Tapi ini lebih lama dibandingkan dengan Jensen. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena tidak terlepas dari kondisi politik yang ada di Eropa. Jadi tadi di awal kita sudah mengawali dengan kondisi politik di Eropa dan sekarang di bagian akhir kita juga mengakhirinya dengan kondisi politik di Eropa. Apa yang terjadi di Eropa? Oke, di 1813 berarti ini hampir kurang lebih 1 tahun menjelang mundurnya Raffles atau kembalinya Raffles.
ada peristiwa di mana yang asalnya negara-negara Eropa itu dikuasai oleh Prancis, kemudian mereka melakukan yang namanya perlawanan. Di sana ada Rusia, ada Prusia, ada Austria, ada Swedia. Jadi ada beberapa negara yang berkoalisi untuk melakukan perlawanan terhadap Prancis, atau disebut juga bisa pertempuran Leipzig. Nah,